Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairiati, mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang key result dari bisnis model Canvas untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis model dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung SEMM. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai akhir ya. Cekidot. Di sini saya akan menjelaskan tentang key result dari bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas sendiri memiliki 9 elemen yang saling berhubungan. Adapun 9 elemen tersebut adalah: yang pertama customer segment, yang kedua customer relationship, yang ketiga value proposition, yang keempat channel, yang kelima revenue stream, yang keenam key result, yang ketujuh key activities, selanjutnya key partnership dan cost structure. Dan kali ini saya akan berbicara tentang key result. Key result adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Kategori dalam key result. Yang pertama adalah fisik. Terdapat dua jenis resort fisik. Yang pertama fasilitas perusahaan seperti kantor, ruangan, lokasi perusahaan. Yang kedua produk atau layanan seperti pasokan silikon atau biji besi atau ruang gudang seluas ribuan meter. Kategori yang kedua yaitu intelektual. Kekayaan intelektual memberikan hak untuk menghentikan orang lain menggunakan kreativitas. Aset yang dapat dilindungi dapat mencakup core teknologi kita seperti shortcode, desain perangkat keras, arsitektur, proses dan rumus, atau bisa juga merek, logo, ataupun nama domain. Kita dapat melindungi proses bisnis, pengetahuan, informasi, customer, dan roadmap produk. Perlindungan juga tersedia untuk konten seperti musik, buku, dan film. Beberapa dari aset ini dilindungi secara otomatis. Untuk beberapa aset lainnya terkadang wajib melalui proses pendaftaran, aplikasi, atau ujian untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Contoh hak kekayaan intelektual adalah merek, hak paten, copyright, database, customer, dan database partnership, informasi rahasia perusahaan. Kategori yang ketiga adalah manusia. Setiap perusahaan membutuhkan sumber daya manusia, tetapi sangat menonjol dalam bisnis model tertentu. Misalnya, sumber daya manusia sangat penting dalam industri padat pengetahuan dan kreatif. Perusahaan farmasi seperti Novantris misalnya sangat bergantung pada sumber daya manusia. Model bisnis didasarkan pada pasukan ilmuwan berpengalaman dan tenaga penjualan yang besar dan terampil. Contoh aset manusia adalah karyawan, merupakan aset berharga dari sebuah bisnis. Ini juga merupakan sumber daya yang paling mahal juga. Setiap perusahaan memerlukan sumber daya manusia. Tetapi orang-orang akan menonjol dalam bisnis model tertentu. Aset sumber daya manusia sangat penting bagi industri farmasi dan industri kesehatan. Dokter yang pandai mengobati merupakan key result untuk rumah sakit. Peneliti dan perancang obat-obatan merupakan key result dari industri farmasi. Yang kategori yang keempat adalah keuangan. Sumber daya keuangan perusahaan, cash, kredit, obligasi, saham. Di sini, keuangan menjadi key result yang paling dimiliki perusahaan. Ada beberapa cara startup bisa mendapatkan sumber keuangan mereka, termasuk pinjaman bank, uang muka dari pelanggan strategis, dan investor modal ventura. Beberapa model bisnis membutuhkan sumber daya finansial atau jaminan finansial seperti uang tunai, kredit, atau opsi saham untuk merekrut karyawan andalan. Berikut contoh dari bisnis model Canvas.
Bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen. Yang pertama, customer segment atau pengguna utama dari sebuah produk. Yang kedua, value proposition, masalah yang dapat diselesaikan. Yang ketiga, channel, pemasaran atau saluran. Yang keempat, revenue stream, pembayaran atau arus pendapatan. Yang kelima, customer relationship atau kemitraan pelanggan. Yang keenam, key resource, sumber daya utama. Yang ketujuh, key partnership, mitra utama. Yang kedelapan, key activities, aktivitas utama. Dan yang kesembilan, cost structure atau struktur biaya. Dalam bisnis model kanvas ayam geprek ini, yang dapat menjadi customer segmennya adalah pelajar sekolah, pekerja kantoran, dan masyarakat. Sedangkan value proposition-nya halal dan sehat, menerima pesanan antar alamat, dan harga yang terjangkau. Untuk channelnya sendiri, memberikan pilihan kepada pelanggan dengan pilihan makan di tempat atau delivery, dan dengan pemasaran sosial media. Dan untuk revenue streamnya, penjualan secara online dan bisa langsung datang ke tempat penjualan. Customer relationship-nya sendiri yaitu diskon dan promo, dan penjualan langsung online atau outlet. Untuk key resource-nya sendiri yaitu sumber daya manusia, bahan baku, dan gas LPG. Dan key partnership-nya supplier bahan baku. Dan untuk key activities-nya mengelola bahan baku dengan resep rahasia sehingga menghasilkan kombinasi yang enak, menyiapkan makanan yang bersih. Sedangkan untuk cost structure-nya sendiri yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, biaya karyawan, biaya perawatan aset, baik itu gedung, alat masak, alat makan, dan lain-lain, dan biaya transportasi untuk pemesanan online. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.